Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan mencari regresi dari variabel independen dan dependen. Nah, kita pilih linear, lalu kita reset. Kita pilih variabel dependennya, yaitu variabel yang dipengaruhi adalah kecelakaan kerja. Lalu variabel independennya yang pertama akan kita uji itu adalah berat badan. Kita pindahkan ke independen, lalu kita pilih OK. Sebelum kita menjelaskan dari outputnya, kita mencari lagi dari regresi variabel berikutnya. Nah, regresi pilih analyze, lalu regresi linear, kecelakaan kerja tetap jadi dependennya, lalu pengetahuan, lalu OK. Lalu kita pilih analyze lagi, lalu regresi linear, kita pindahkan, kita pilih sikap pekerja, lalu kita pilih OK. Untuk penjelasan pada output, kita cuma melihat model, yaitu model Sumari dan ANOVA. Pada model Sumari, kita lihat R-square-nya. R-square pada model Sumari yaitu 0,014. Nah, setelah kita lihat R-square pada model Sumari, kita lihat pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA, kita lihat angka signifikan. Pada angka signifikan di tabel ANOVA pada variabel kecelakaan kerja pada variabel dependennya dan variabel independennya tersebut berat badan, yaitu dapat kita lihat angkanya 0,616. Lalu kita coba uji dengan melihat koefisiennya. Kita uji dengan Y sama dengan A tambah BX. Nah, selanjutnya pada tabel untuk menjelaskan output dari regresi, yang pertama itu kita melihat variabel independen, yaitu dari berat badan. Kita lihat dari tabel model Sumarinya, yaitu R-square-nya itu 0,014. Lalu kita lihat pada tabel ANOVA tersebut kita lihat signifikan pada tabel ANOVA tersebut. Nah, bermakna apabila nilai signifikan tersebut kecil dari 0,05, sedangkan nilai dari signifikan ANOVA variabel independen berat badan tersebut adalah 0,616 tersebut adalah besar dari 0,5, maka nilai signifikan ANOVA-nya tidak bermakna. Untuk itu kita akan melakukan maka dari itu kita dapatkan nilai signifikan pada tabel ANOVA tersebut tidak bermakna, maka HA tidak diterima. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi dengan rumus Y sama dengan
A tambah BX. Nah, yang pertama ini satu pada variabel independen berat badan. Nah, selanjutnya untuk mencari variabel berat badan itu, A-nya tersebut adalah nilai B konstan pada tabel koefisien yang seperti ini. Lalu kita pindahkan A sama dengan pada tabel koefisien tadi, A sama dengan 0,013 ditambah 0,044 dikali kita untuk mencari X-nya, kita pilih salah satu data yang ada pada tabel berat badan. Kalau di sini saya memilih untuk berat badan 55 kg. Nah, kita tinggal mencari dengan kalkulator dan saya dapatkan hasilnya tersebut adalah 2,433. Jadi kesimpulannya, dikarenakan nilai ANOVA signifikan dari nilai ANOVA variabel independen berat badan tidak bermakna, maka menurut kesimpulan saya, semakin antara berat badan dan kecelakaan kerja itu tidak berpengaruh karena tidak bermakna sebelumnya. Adapun berpengaruh, maka semakin rendah nilai dari berat badan, maka semakin rendah pula angka kecelakaan kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai regresi dengan variabel independen pengetahuan pekerja. Di sini signifikannya, di sini modal sumarinya R² yaitu 0,619 dan pada tabel ANOVA yaitu signifikannya 0,00, di mana 0,00 merupakan angka signifikan kecil dari 0,05. Maka signifikan dari tabel ANOVA tersebut bermakna dan HA diterima. Kita coba mencari atau menguji dengan persamaan Y, yaitu Y sama dengan A tambah PX. A pada tabel pengetahuan yaitu B konstannya adalah 13,529. Lalu kita
jumlahkan, tambah dengan min 0,623 dikali. Nah, pada X saya memilih salah satu data pada variabel pengetahuan yaitu 20. Oke. Maka didapatkan hasilnya adalah 1,069. Dapat kita simpulkan semakin rendah tingkat pengetahuan yang dimiliki pekerja, maka semakin tinggi angka kecelakaan kerja. Dan sebaliknya, jika tinggi angka pengetahuan pekerja, maka semakin rendah angka kecelakaan kerja. Nah, lalu yang ketiga kita membahas tentang sikap pekerja, yaitu sikap. Nah, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu pada output dari SPSS. Nah, pada regresi variabel independen sikap, kita memperhatikan modal sumarinya yaitu 0,242. Kita lihat tabel ANOVA-nya, yaitu nilai signifikan regresinya tersebut adalah 0,028, di mana 0,28 kecil dari 0,05. Tunggu sebentar. Nah, kecil dari 0,05, di mana ini merupakan regresi yang bermakna. Maka dari itu HA dapat diterima, yaitu adanya pengaruh antara sikap pekerja terhadap kecelakaan kerja. Lalu kita akan mencari persamaan Y pada regresi, atau kita uji. Y sama dengan rumus yang di atas. Mohon maaf sebelumnya yang di atas ini ada kesalahan. A tambah BX. A tambah BX. Oke, kita lanjut kembali. A tadi sebelumnya tips untuk mengerjakan Y, untuk mengerjakan persamaan, kita harus mencatat terlebih dahulu B konstan dan nilai dari sikap pekerja tersebut. Nah, pada A ini adalah nilai konstan. Nilai konstannya yaitu 8,432 ditambah min 0,028.